Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Shollu ala Nabi Muhammad. Pernahkah engkau mendengar kisah seorang wanita biasa, yang datang dari kampung sederhana, tapi Allah angkat derajatnya hingga dinikahi oleh seorang bangsawan Arab? Apakah mungkin seorang pembantu rumah tangga di Tanah Suci bisa menjadi istri dari majikannya sendiri? Inilah kisah nyata yang akan membuat hatimu bergetar, sebab di balik setiap langkah hina, kadang Allah siapkan takdir yang paling mulia. Dengarkan dan resapi setiap detiknya. Hujan gerimis menyapu halaman batu marmer putih yang mengkilap di istana keluarga Al-Fahd. Awan mendung menggantung rendah di atas kota Riyadh, seolah menyembunyikan sesuatu yang besar akan terjadi malam itu. Di sudut ruang kaca yang dingin, Khadijah bersujud diam. Doanya lirih, tapi air mata mengalir deras di pipinya. Ya Allah, kalau memang bukan kehendak aku berada di sini, ambillah rinduku untuk pulang. Ia mengecup sajadah kecil yang ia bawa dari kampungnya di Temanggung. Aroma tanah basah dan ruangan mewah itu berbaur jadi satu, membingungkan hatinya yang rindu dan takut. Pintu kaca belakang terbuka perlahan. Suara langkah seorang pria terdengar, mantap dan tenang. Khadijah? Suara itu dalam, berat, dan menyimpan sesuatu yang tak biasa. Khadijah menoleh pelan. Sosok pria tinggi dengan sorban putih dan jubah bersih berdiri di belakangnya. Wajahnya tegas namun sorot matanya lembut. Itulah Syekh Abdullah, anak tunggal keluarga Al-Fahd. Pria itu memandangnya dengan serius dan berkata, "Aku ingin kau jadi istriku." Khadijah tercekat. Tubuhnya lemas. "Apa yang kamu katakan, Syekh?" Suaranya nyaris tak terdengar. Jantungnya berdetak begitu kencang. Ia hanya pembantu. Bagaimana mungkin seorang bangsawan meminta hal seperti itu? Waktu seakan berhenti. Suasana ruang kaca menjadi saksi bisu dari sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Tapi kisah ini tidak dimulai dari sini. Mari kita kembali ke hari ketika Khadijah pertama kali melangkahkan kakinya ke istana megah ini, dengan hati yang pasrah dan langkah yang penuh harap. Perjalanan itu dimulai 3 bulan sebelumnya, saat Khadijah tiba di Riyadh. Udara panas gurun menyambut kulit wajahnya yang baru saja turun dari mobil majikan. Ia berdiri di depan gerbang besi besar yang membuka jalan ke dalam rumah bercat putih yang menyerupai istana. "Masuk," kata supir pria setengah baya yang mengantarnya dari bandara. "Mulai hari ini, kamu kerja di sini. Kerja baik-baik, jangan macam-macam." Khadijah mengangguk patuh. Di dalam hatinya, ia hanya ingin bekerja dengan tenang, menabung, dan pulang membawa kebanggaan untuk ibunya di kampung. Ia tidak ingin masalah, tidak ingin perhatian siapa-siapa. Namun takdir punya caranya sendiri. Takdir membawa Khadijah bukan hanya untuk bekerja, tapi juga untuk dicintai. Pagi di Riyadh adalah pagi yang sunyi. Tidak ada suara ayam berkokok, tidak ada ibu-ibu yang ngobrol di warung seperti di kampung. Yang terdengar hanya denting lonceng kecil jam dinding dan langkah kaki para pelayan yang menyusuri lorong-lorong marmer. Khadijah memulai harinya dengan mengepel lantai aula. Tangannya lincah, wajahnya tertunduk, menjaga adab sebagaimana yang diajarkan ibunya sejak kecil. Ia hafal betul peraturan rumah itu. Jangan bicara kalau tidak ditanya, jangan melihat ke arah majikan terlalu lama, dan jangan masuk area pribadi tanpa izin. Namun ada satu hal yang tak bisa ia hindari. Setiap pagi, ketika ia menyapu taman bagian belakang, ada satu sosok yang selalu duduk di bawah pohon zaitun. Membaca buku. Memandangnya sesekali. Bukan dengan tatapan sombong, tapi seolah ingin berkata sesuatu. Syekh Abdullah. Pria itu, putra tunggal keluarga Al-Fahd, dikenal sebagai lelaki yang alim dan cerdas. Ia tidak seperti kebanyakan anak orang kaya yang gemar pesta atau mobil sport. Ia lebih sering terlihat membawa mushaf atau buku sejarah Islam. "Namamu Khadijah?" tanya Abdullah suatu pagi, ketika mereka hanya berdua di taman. Khadijah terkejut. Ia buru-buru menunduk. "Iya, Tuan." "Jangan panggil aku Tuan," kata Abdullah pelan. "Panggil saja Abdullah." Khadijah bingung harus menjawab apa. Ia hanya tersenyum kikuk dan melanjutkan menyapu. Beberapa hari kemudian, perbincangan itu terulang. Kali ini di lorong belakang dapur. Abdullah memanggilnya. "Kau tahu siapa istri pertama Rasulullah?" Khadijah mengangguk. "Khadijah binti Huwailid, wanita yang mulia."
pengusaha kaya yang setia kepada Nabi. Abdullah tersenyum. Sama seperti namamu. Khadijah menunduk, wajahnya memerah. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya merasa aneh. Mengapa pria seperti dia bicara pada seorang pembantu sepertinya? Hari-hari berlalu. Tatapan-tatapan itu terus datang. Kadang di taman, kadang di lorong, kadang dari balkon atas ketika Khadijah menyiram tanaman. Sampai suatu sore, kejadian yang tak terduga terjadi. Khadijah sedang membawa nampan teh ke ruang keluarga, ketika tiba-tiba sebuah vas besar di sudut jatuh dan pecah. Ia kaget dan menoleh. Seorang wanita tua berdiri di sana. Istri dari paman Syekh Abdullah. Perempuan itu memandangnya tajam. Kau berani menatap Abdullah seperti itu? Suaranya tajam. Tidak, saya tidak menatap, saya hanya lewat, jawab Khadijah gugup. Jangan main api, perempuan desa. Jangan kira senyum-senyummu tak terlihat. Bentak wanita itu, lalu pergi sambil mengibas jilbab hitamnya. Khadijah berdiri gemetar. Hatinya mulai merasa bahwa perhatian Abdullah padanya bisa jadi bukan hanya ujian, tapi juga awal dari fitnah besar. Malam itu Khadijah tak bisa tidur. Ia duduk di sudut kamar kecilnya yang berada di belakang dapur, memeluk sajadahnya. Langit di luar tampak terang, tapi hatinya gelap. Ingatannya kembali ke kejadian siang tadi. Kata-kata tajam wanita itu masih menggema di telinganya. Jangan main api, perempuan desa. Air mata menetes tanpa suara. Ia tahu posisinya, hanya seorang pembantu. Siapa dia dibandingkan keluarga Al-Fahd yang kaya dan terhormat? Tapi mengapa hatinya mulai merasakan sesuatu yang aneh saat bertemu Abdullah? Apakah itu cinta? Atau hanya harapan kosong yang akan menghancurkan dirinya? Pagi harinya, seperti biasa, ia menyapu halaman dalam. Namun hari itu terasa berbeda. Para pelayan lain memandangnya dingin. Ada bisik-bisik. Ada senyum sinis yang tak tersembunyi. Seperti ada sesuatu yang sedang dibicarakan di belakang punggungnya. Di tengah kesibukan, salah satu pelayan wanita bernama Salma mendekatinya. Khadijah, hati-hati. Tadi malam wanita tua itu mengadu ke ibunya. Katanya kamu menggoda Syekh Abdullah. Khadijah tersentak. Astagfirullah, aku tidak pernah. Aku tahu. Tapi ini Arab, Khadijah. Kamu orang luar. Sekali fitnah keluar, tidak mudah dibersihkan. Bisik Salma sebelum beranjak pergi. Hatinya makin kacau. Ia ingin bicara. Ingin menjelaskan. Tapi kepada siapa? Tengah hari, saat ia hendak membawa nampan ke ruang atas, seorang pelayan lelaki menarik tangannya. Jangan naik. Ada Ibu Nei di atas. Dia bilang kalau kamu muncul lagi di lantai 2, kamu akan langsung diusir. Khadijah mengangguk pelan. Ia pun kembali ke dapur, duduk lemas. Namun belum 5 menit berselang, suara langkah terdengar dari arah tangga. Sosok tinggi itu datang, langkahnya cepat. Syekh Abdullah. Ia menghampiri Khadijah dan bertanya dengan nada khawatir. Apa mereka menyakitimu? Khadijah menggeleng pelan. Tidak, hanya kata-kata. Tapi itu sudah cukup membuatku gemetar. Abdullah menarik napas panjang. Aku sudah tahu semua. Bahkan sebelum wanita tua itu bicara, aku sudah tahu apa yang mereka pikirkan. Kalau begitu, biarkan aku pergi. Aku akan minta pulang. Aku tidak mau membawa masalah ke rumah ini. Suara Khadijah bergetar. Namun Abdullah menatapnya dalam-dalam. Dan aku tidak mau kehilanganmu. Ucapan itu seperti petir di siang bolong. Khadijah terdiam, hatinya gemetar. Tangannya mengepal di atas lututnya. Tiba-tiba dari balik tirai, terdengar suara wanita tua itu. Kau benar-benar memalukan, Abdullah. Ia melangkah cepat dan tamparan keras mendarat di pipi Khadijah. Suasana menjadi hening seketika. Abdullah berdiri di antara mereka dan menahan tangan wanita itu yang hendak kembali menampar. Cukup. Kalau ada yang memalukan di rumah ini, itu adalah prasangka kalian. Aku akan buktikan bahwa wanita ini lebih mulia dari semua yang kau hina. Wanita itu membelalakkan mata. Apa maksudmu? Abdullah menjawab tegas. Aku akan menikahinya. Hari ini aku akan bicara dengan ayahku. Khadijah terpaku. Dunia seperti berhenti berputar. Tapi saat itulah, sebuah jalan baru mulai terbuka. Jalan yang tak pernah ia bayangkan, dari tamparan yang menyakitkan,
menuju kehidupan yang tak pernah ia minta, namun ditakdirkan untuknya. Sore hari itu, istana keluarga Al-Fahd dipenuhi keheningan yang menegangkan. Para pelayan seakan bisa merasakan ada badai yang sedang bersiap datang. Di ruang tengah yang luas dan dingin, Syekh Abdullah berdiri di hadapan ayahnya, Syekh Abdulaziz Al-Fahd. Lelaki tua itu dikenal sebagai tokoh terpandang, pengusaha yang disegani, sekaligus seorang yang sangat menjaga kehormatan keluarga. Aku ingin menikahinya, kata Abdullah tanpa ragu. Syekh Abdulaziz menatap anak lelakinya lama, seakan ingin menembus isi hati anak semata wayangnya. Kau tahu siapa dia? Abdullah mengangguk. Seorang wanita yang menjaga pandangannya. Yang tidak pernah meminta, tapi justru mengajarkan kesabaran. Yang tidak pernah mendekatiku, tapi justru membuatku semakin ingin mengenalnya. Itu pembantu, anakku, kata sang ayah pelan namun tajam. Wanita dari desa kecil di Indonesia. Tanpa nasab, tanpa nama. Tapi punya akhlak. Dan itu lebih dari cukup, abati, jawab Abdullah lembut. Bukankah Rasulullah juga memilih Khadijah bukan karena nasab, tapi karena akhlaknya? Suasana hening. Sang ayah menunduk sebentar. Aku tidak menolak karena dia pembantu, tapi karena dunia akan mencibir. Apa kau siap menghadapi itu? Abdullah menjawab tenang. Aku lebih takut kehilangan ridho Allah karena menolak wanita syolihah, daripada kehilangan nama baik karena memilih yang benar. Syekh Abdulaziz memejamkan mata. Tarikan napasnya berat. Kalau begitu, datangkan dia ke ruang ini. Aku ingin melihat matanya. Aku ingin bicara langsung. Tak lama, Khadijah dipanggil oleh kepala pelayan. Dengan langkah gemetar, ia masuk ke ruang tamu megah itu. Di hadapannya berdiri dua lelaki. Satu muda dengan sorot teduh, satu tua dengan wibawa yang menekan udara. Namamu Khadijah? Tanya Syekh Abdulaziz. Iya, Syekh. Jawabnya pelan, menunduk penuh adab. Duduklah. Ia duduk dengan lutut rapat, tangan diletakkan di pangkuan. Anakku ingin menikahimu. Katakan padaku, apakah kau mencintainya? Pertanyaan itu seperti petir mengguncang dada. Khadijah menggigit bibirnya. Tak mudah menjawab pertanyaan seperti itu di hadapan dua lelaki terhormat. Bukan cinta yang membuatku bertahan di rumah ini, Syekh. Tapi karena aku ingin bekerja halal, menafkahi ibuku di kampung. Tapi kalau cinta itu datang, aku tak bisa mengusirnya. Karena mungkin, cinta ini adalah hadiah dari Allah. Syekh Abdulaziz menatap Khadijah lama. Ia bisa membaca kejujuran dari caranya menunduk, dari getar di suaranya. Kalau begitu, kata sang ayah akhirnya, aku ridho. Tapi ingat, wanita yang menjadi bagian dari keluarga ini harus kuat. Dunia tidak akan memujimu, bahkan mungkin menghinamu. Tapi jika kau sabar, Allah akan memuliakanmu lebih dari yang pernah kau bayangkan. Air mata menetes dari sudut mata Khadijah. Ia tak pernah meminta semua ini. Tapi takdir berjalan dengan caranya sendiri. Dan kini, di hadapan dua pria itu, takdir itu perlahan mengambil bentuk. Hari itu matahari bersinar lembut di langit Riyadh. Sejuknya pagi tak seperti biasanya. Seakan angin pun tahu bahwa hari ini ada peristiwa besar yang tak biasa akan terjadi. Di dalam sebuah ruangan sederhana namun penuh wibawa di lantai atas rumah besar Al-Fahd, Syekh Abdullah duduk bersila, mengenakan gamis putih bersih. Di sampingnya, ayahnya duduk tenang dengan mata memerhatikan setiap gerakan, sementara beberapa saksi dan keluarga dekat duduk dalam diam, menanti dimulainya prosesi. Tak jauh dari situ, di sebuah kamar yang sebelumnya hanya kamar pelayan, Khadijah duduk mengenakan abaya lembut berwarna gading. Wajahnya polos tanpa riasan tebal. Tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Seorang perempuan tua dari keluarga Al-Fahd membenarkan letak kerudungnya. Kau tampak seperti bidadari yang turun dari langit, bisiknya lembut. Khadijah hanya menjawab dengan senyuman getir. Masih sulit ia percaya bahwa yang akan ia hadapi hari ini bukanlah seonggok pekerjaan rumah, melainkan sebuah janji suci, akad nikah. Saat pintu kamar dibuka, ia dibimbing perlahan menuju ruang akad. Langkah kakinya seperti melayang. Ruangan itu kini terasa penuh wibawa. Semua mata tertuju padanya, namun ia hanya melihat satu wajah, Syekh Abdullah, lelaki yang dulu ia layani sebagai majikan kini akan menjadi suaminya. Seorang kadhi mulai mengucapkan khutbah nikah.
Suara itu bergema pelan namun menembus dada. Saat Kadi bertanya pada Khadijah, apakah engkau menerima Abdullah bin Abdulaziz Al-Fahd sebagai suamimu, dengan mahar yang telah disebutkan? Khadijah menunduk, menahan isak haru. Saya terima, ucapnya pelan tapi jelas. Detik itu, air mata jatuh dari pipi Abdullah. Ia menunduk syahdu, lalu bersujud syukur. Pelayan-pelayan yang dulu meremehkan Khadijah kini menatap tak percaya. Beberapa bahkan menunduk malu. Wanita Indonesia yang dulu menyapu lantai kini telah menjadi bagian dari keluarga besar. Setelah prosesi selesai, Syekh Abdulaziz berdiri dan memanggil semua pelayan serta anggota rumah. Dengarkan semua. Wanita ini, Khadijah, sekarang adalah istri anakku. Ia bukan lagi pembantu kalian, tapi tamu kehormatan rumah ini. Barang siapa yang merendahkannya, berarti merendahkanku. Seketika suasana berubah. Beberapa wajah tertunduk. Beberapa menahan senyum simpul. Tapi tak ada satu pun yang berani mengucapkan keberatan. Sementara itu, Abdullah menggenggam tangan Khadijah. Mulai hari ini, bukan aku yang kau layani, tapi aku yang akan menjagamu, bisiknya. Khadijah menatapnya, berlinang air mata. Bukan karena takut, bukan karena malu, tapi karena ia menyadari satu hal. Allah sedang menepati janjinya, mengangkat derajat siapa saja yang sabar dan bertawakal. Beberapa pekan setelah pernikahan itu, suasana rumah besar keluarga Al-Fahd berubah. Tidak lagi hanya megah karena marmer dan chandelier, tapi terasa lebih hidup oleh kehadiran sosok baru yang diam-diam menjadi pusat perhatian semua penghuni rumah. Khadijah, yang dulu hanya dikenal sebagai pembantu dari Indonesia, kini menjadi istri sah Syekh Abdullah. Namun, yang membuat semua orang terpukau bukan hanya status barunya, melainkan sikapnya yang tak berubah. Ia tetap bangun lebih awal dari yang lain, tetap memeriksa kebersihan dapur, dan masih menyapa para pelayan satu persatu dengan senyum yang sama seperti dulu. Suatu pagi, Khadijah sedang duduk di taman kecil rumah itu. Ia membaca Al-Quran pelan, sementara matahari pagi menyinari wajahnya yang damai. Dari kejauhan, Abdullah memerhatikannya dalam diam. Ia menghampiri pelan dan duduk di sampingnya. Kenapa engkau tidak duduk saja di ruang utama? Bukankah sekarang engkau sudah menjadi nyonya rumah? Tanya Abdullah dengan lembut. Khadijah tersenyum. Aku tidak ingin rumah ini kehilangan keberkahan hanya karena aku merasa lebih tinggi dari yang lain. Justru aku takut, jika aku berubah, maka cinta Allah akan menjauh. Abdullah terdiam, lalu mengangguk. Kau mengajarkanku sesuatu yang belum pernah diajarkan siapapun. Bahwa derajat manusia bukan ditentukan oleh kursi yang didudukinya, tapi oleh hatinya. Hari-hari berlalu. Khadijah perlahan menjadi panutan bagi para pelayan perempuan. Mereka datang meminta nasihat, bahkan beberapa dari mereka mulai lebih rajin sholat dan menjaga aurat. Rumah itu tidak hanya bersih secara fisik, tapi juga mulai harum dengan zikir dan doa. Suatu malam, di ruang keluarga, Syekh Abdulaziz sedang duduk santai bersama anak dan menantunya. Ia memperhatikan Khadijah melayani teh untuk mereka. Dulu aku mengira pernikahan ini hanya emosi anak muda, ujarnya pelan. Tapi hari ini aku melihat rumah ini lebih tenang dari sebelumnya. Semua ini karena perempuan yang dulu aku anggap tak layak. Khadijah menunduk hormat. Saya hanya ingin menjadi istri yang taat, Syekh. Saya bukan siapa-siapa. Semua ini karena rahmat dari Allah. Malam itu, Syekh Abdulaziz diam lebih lama dari biasanya. Ia menatap menantunya dengan mata yang mulai berkaca. Di usianya yang senja, ia belajar lagi bahwa kemuliaan itu tidak selalu datang dari garis keturunan atau harta, tapi dari akhlak, kesabaran, dan ketulusan yang datang dari hati paling dalam. Dan rumah besar itu pun perlahan berubah, bukan oleh renovasi dinding atau taman, tapi oleh hadirnya seorang wanita sederhana yang membawa keberkahan dalam diam. Sore itu, angin riat membawa aroma wangi gaharu dari jendela-jendela rumah Al-Fahd yang terbuka. Burung-burung berterbangan pulang, dan langit mulai menguning. Di dalam kamar megah yang dulunya tak pernah Khadijah bayangkan akan ia tinggali, ia duduk bersama Abdullah, membicarakan hal-hal yang lebih dalam dari sekadar cinta. Abdullah, bisik Khadijah sambil menatap keluar jendela. Kadang aku masih merasa seperti sedang bermimpi. Aku takut terbangun dan semuanya lenyap. Abdullah menggenggam tangannya. Khadijah, justru kita sedang terjaga.
Allah tidak pernah tertukar dalam menaruh takdir. Kalau kau di sini hari ini, itu karena Dia yang menulisnya. Beberapa hari kemudian, kabar pernikahan mereka menyebar lebih luas. Banyak yang mempertanyakan. Ada yang memuji, tak sedikit pula yang mencibir. Beberapa dari kalangan bangsawan Arab merasa pernikahan itu mencoreng garis kehormatan. Namun, Abdullah tetap teguh. Ia tidak menikahi garis keturunan, tapi kemuliaan hati. Suatu hari, Abdullah mengajak Khadijah menghadiri sebuah majelis ilmu yang dihadiri ulama besar. Di hadapan ribuan jamaah, ulama itu berkata dengan lantang, "Jangan anggap rendah siapapun. Bisa jadi pelayan hari ini adalah pemimpinmu di surga nanti. Dan wanita yang dipandang hina di dunia, bisa jadi lebih mulia dari wanita bangsawan jika Allah telah ridho padanya." Khadijah mendengar kalimat itu sambil menggenggam tasbih kecil di tangannya. Air matanya jatuh, bukan karena sedih, tapi karena ia merasa seolah Allah mengirimkan pesan langsung untuk menguatkannya. Tak lama setelah itu, Khadijah mengandung. Kabar kehamilannya membuat rumah besar itu kembali bergemuruh. Tapi kali ini bukan dengan gunjingan atau bisik-bisik, melainkan dengan ucapan syukur dan doa. Pelayan yang dulu menghina, kini mengantre menyentuh perut Khadijah sambil berkata, "Semoga anak ini menjadi penyejuk mata, seperti ibunya yang sabar." Waktu berlalu cepat. Di suatu pagi yang penuh keheningan, Khadijah melahirkan seorang bayi laki-laki. Tangisan pertamanya terdengar memenuhi rumah, disambut sujud syukur dari Abdullah dan air mata haru dari Chef Abdulaziz. Mereka menamainya Yahya, yang artinya, yang diberi kehidupan. Abdullah menggendong bayi itu dan berbisik di telinganya, "Anakku, ingatlah, ibumu bukan wanita biasa. Ia adalah takdir yang menjungkirbalikkan dunia kami. Ia adalah bukti bahwa Allah Maha membolak-balikkan keadaan." Hari itu, takdir benar-benar mencatat sejarah. Seorang wanita TKI, yang dulunya datang hanya untuk mengabdi, kini menjadi ibu dari keturunan bangsawan. Tidak karena kekayaan, tapi karena hatinya yang penuh sabar, tulus, dan cinta kepada Allah. Dan rumah itu, tak lagi hanya megah di mata manusia, tapi juga bercahaya di mata langit.